Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita seringkali ngadepin masalah yang susah, masalah yang ruwet, masalah yang menggoncang, masalah yang melukai batin kita itu. Kadang kita nggak bisa ngontrol dan mengendalikan isi hati kita seperti apa. Banyak orang nggak bisa mengendalikan hatinya ketika ngadapin masalah-masalah yang benar-benar mengacaukan hidupnya. Sehingga sikapnya salah di hadapan Tuhan. Kalau sikap kita salah, reaksi kita salah, hasilnya salah. Dan ujungnya kita nggak akan lulus dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Menguasai hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menaruh pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita ini kepada Tuhan. Dasarnya harus firman, standarnya harus firman. Makanya setiap hari kita harus sejalan dengan firman. Pikiran, tindakan, perbuatan kita. Baru setiap hari kita berjalan dengan firman, perlahan-lahan kita dibuat mengerti banyak hal. Perlahan-lahan kita berjalan dengan firman dalam kondisi apapun juga, Tuhan akan bawa, Tuhan akan ajarin kita untuk mengendalikan diri dengan baik. Kalau orang nggak bisa mengendalikan dirinya dengan baik, dia akan menjadi orang yang emosional. Menjadi orang yang gampang panik, gampang histeris, gampang kacau, nggak bisa berpikir tenang. Dan ngadapin situasi yang buruk, kalau kita kacau, kita akan banyak mengalami kesalahan yang tidak benar, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita ini setiap hari kan diperhadapkan dengan berbagai kejadian, dan kejadian yang kita hadapi ini nggak selalu menyenangkan hati kita. Lebih banyak kejadian-kejadian yang kita alami itu malah seringkali kejadian yang membuat hati kita itu kadang terluka. Dengan perkataan orang lain, dengan sikap orang lain, dengan perlakuan orang lain, dengan tindakan orang lain, dengan keputusan orang lain. Harusnya hidup kita nggak bisa dikuasai atau dikendalikan oleh orang lain. Karena yang mengendalikan hati kita sepenuhnya adalah diri kita sendiri. Maka kita harus bisa menaklukkan diri kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak bisa menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan, kita akan gampang terguncang, kita akan gampang stres, kita akan gampang histeris, kita akan gampang khawatir. Karena kita nggak bisa menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita lebih seneng dengerin perkataan orang. Dan perkataan orang itu seringkali banyak mempengaruhi. Berapa banyak dari kita kalau kita dengar perkataan buruk dari orang lain, dan kita mulai terpengaruh. Kita nggak bisa ngambil keputusan, bahkan kita marah. Dan terutama yang memperkatakan hal itu yang nggak mengenakan itu adalah pasangan hidupmu. Kamu bisa terluka, sakit hati. Kadang jengkel dan marah. Coba perhatikan Bapak Ibu, kita seringkali marah, jengkel, kesel itu gara-gara apa? Pasti dengar sikap, perkataan, dan perbuatan orang lain yang dilakukannya, mau disengaja atau nggak disengaja terhadap diri kita. Nah, kita nggak menyukainya di perlakuan, sikap, dan tindakan orang lain itu. Akhirnya kita kesel, marah, dan jengkel. Kita harusnya bisa menaruh hati kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa mengendalikan diri dan menguasainya, kita nggak akan terpengaruh dengan situasi, kondisi, dan keadaan loh. Orang boleh ngomong buruk, orang boleh ngomong jelek, orang boleh fitnah, keadaan boleh nggak enak, keadaan boleh genting, keadaan boleh nggak jelas, nggak tahu ujung pangkalnya seperti apa. Kejadian yang kita alami boleh bertubi-tubi dan kejadian-kejadian buruk yang menimpa kita. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik, kita akan bisa tenang. Kita bisa rest in the presence of the Lord. Kita bisa tenang dalam hadiratnya. Kita bisa berpikir jernih. Kita bisa ngambil keputusan dengan baik. Dan kita menjadi orang yang bisa menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu sedang kondisi panik, kondisi bingung, kondisi stres, artinya nggak di dalam kendali Roh Kudus, nggak dikendalikan dagingmu. Orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang dikendalikan Roh Kudus itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya dengan tenang kok. Dia karena apa? Dia memiliki buah roh. Salah satunya penguasaan diri, kesabaran. Dan orang yang model seperti ini adalah orang yang sudah menang terhadap dirinya sendiri. Kalau kita nggak menang terhadap diri kita sendiri, kita akan mudah tersinggung, mudah marah, mudah sakit hati, mudah panas hati, mudah sekali terpengaruh dengan perkataan orang lain. Bapak Ibu meski sadar bahwa hidup kita ini tidak ditentukan oleh perkataan orang, oleh omongan orang, oleh tindakan orang. Hidup kita tidak ditentukan. Boleh orang ngomong jelek, boleh orang ngomong fitnah kita, orang boleh tuduh kita, oleh memperkatakan buruk kita, bahkan orang mengutuk-ngutuk hidup kita. Tetapi Bapak Ibu meski tahu bahwa hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan orang, tapi ditentukan oleh firman Tuhan. Fokusmu kepada firman. Dan kita nggak akan ngerti apa yang firman katakan sampai kita belajar firman. Hidup bergaul dengan firman.
Harusnya kekristenanmu semakin tumbuh dewasa di dalam Kristus, semakin bisa menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Orang yang dewasa itu orang yang berpikirnya itu jauh ke depan. Yang dipikirin orang yang dewasa rohani adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan dari semua tindakan, ucapan, dan perbuatannya. Nggak fokus pada dirinya sendiri. Yang difokuskan adalah Tuhan. Bagaimana apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan, apa yang aku perbuat ini menyenangkan hati Tuhan. Itu orang dewasa secara rohani. Karena dia sudah matang, diproses, ditempa, ngalami banyak hal yang di dalam hidupnya, sehingga hidupnya bisa tenang dan rileks dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau orang itu tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, dia akan mudah sekali panik, bingung, kacau. Kalau udah panik, bingung, kacau, ujungnya apa? Histeris. Nggak memiliki iman. Padahal Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh kekhawatiran, bukan roh yang membuat kita bingung, kacau, tapi roh yang membuat kita damai sejahtera, pulih pengharapan, memiliki ketenangan, supaya kita fokusnya sama Tuhan. Alkitab katakan, jadilah tenang, maka kamu bisa berdoa. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa kalau hati kita panik? Makanya kita harus bisa mengendalikan diri kita ini dengan tepat dalam segala situasi. Jangan dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Kalau engkau masih dipengaruhi dengan situasi dan keadaan, engkau jadi orang yang gampang sekali terguncang dengan kata orang, dengan sikap orang, dengan perlakuan orang. Saya tipe orang yang tidak terlalu pusing dengan orang ngomong apa terhadap saya, atau orang memperlakukan apa terhadap saya. Mau orang ngomong jelek, mau orang ngomong buruk, orang mau puji saya nggak terlalu terpengaruh. Selama posisi saya benar di hadapan Tuhan, selama hati saya benar di hadapan Tuhan, saya nggak terlalu pusing dengan kata orang. Tapi kalau kita ini diomongin orang karena kita punya kesalahan, punya pelanggaran, punya dosa, ya kita bertobat. Jangan kalau kita udah berdosa, udah melakukan kesalahan, diomongin orang nggak sadar diri, malah bela diri, itu namanya kurang ajar. Tapi kalau kita ini benar posisi kita di hadapan Tuhan, orang boleh ngomong apa aja, orang boleh tuduh, orang boleh fitnah, orang boleh perlakuan buruk sekalipun, kita rest saja, rest in the presence of the Lord. Kita istirahat dalam hadirat Tuhan aja. Kita beri waktu Tuhan untuk membela kita. Kita nggak perlu membela diri. Tapi berapa banyak dari kita ketika orang memperlakukan buruk, coba membela dirinya, coba pingin konfirmasi, pingin menjelaskan bahwa kehidupannya tidak seperti yang diomongin orang lain. Klarifikasi supaya hidupnya nggak dipandang buruk orang lain. Jangan terlalu pusing dengan apa kata orang. Hidupmu nggak ditentukan oleh kata orang, hidupmu ditentukan kata Tuhan. Kalau engkau bisa menang terhadap ini, engkau akan jadi orang yang bebas tersinggung dan sakit hati. Bapak Ibu, kita tersinggung dan sakit hati itu gara-gara perlakuan orang lain yang nggak menyenangkan buat kita. Kita pinginnya mendapatkan sesuatu yang seperti kita harapkan, ternyata orang lain nggak memperlakukan seperti yang kita harapkan. Akhirnya kita kesel, kecewa. Apalagi kalau sudah marah. Kalau kita gampang tersinggung, gampang sakit hati dengan perkataan orang, itu tipe orang Kristen yang sangat bodoh. Orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Sekarang buka di Amsal 12 ayat yang ke-16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga loh. Orang yang gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati dengan sikap orang, dengan tindakan orang, dengan omongan orang, dengan perlakuan orang adalah orang yang bodoh. Kalau gampang sakit hati, pasti orang itu pemarah, kesel, mukanya cemberut, elek mukanya, nggak menarik lagi. Tetapi kalau kita bisa menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan, kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Kita adalah orang yang bisa menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Kita kok pusing loh dengan perkataan orang. Kalau posisimu benar di hadapan Tuhan, surga ada di belakangmu. Tuhan menjadi panglima perangmu. Kalau posisimu itu benar di hadapan Tuhan, hatimu benar di hadapan Tuhan. Yang jadi masalahnya kan kita harus pastikan posisi kita itu selalu benar di hadapan Tuhan. Makanya setiap hari kan harus berdoa, koreksi diri, jangan suka ngoreksi orang lain, jangan suka ngoreksi kelemahan orang lain, jangan suka komplain dengan kelemahan pasanganmu, jangan suka protes dengan kelemahan pasanganmu. Coba kamu protes terhadap dirimu sendiri loh, tanya sama pasanganmu, kamu tuh sebenarnya punya kelemahan apa?
baru sadar diri berubah. Tapi kebanyakan dari kita tuh lebih suka seneng ngoreksi orang lain daripada belajar melihat sampai kedalaman batin kita. Kita lebih suka ngelihat semut yang di seberang lautan yang sudah kelindes truk sampai gepeng, terlihat jelas. Tapi yang gajah bengkak karena masuk angin yang ada di pelupuk mata kita nggak lihat. Karena kita lebih suka ngelihat yang orang lain lakukan daripada ngoreksi diri kita sendiri. Jarang orang yang mau koreksi dirinya sendiri. Kalau kita mau belajar mengkoreksi diri kita sendiri, kita akan lama-lama bisa mengendalikan diri kita dengan baik loh. Makanya setiap hari kita harus bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hubungan kita ini benar dengan Tuhan, emosimu tuh pasti benar. Kalau hubungan kita nggak benar sama Tuhan, emosimu salah. Coba perhatikan, orang yang gampang komplain, gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang kecewa, pasti hubungannya sama Tuhan nggak benar. Kekristenannya aja Kristen rutinitas agamawi, tapi tidak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kalau kekristenan kita itu hanya agamawi, minggu ibadah ke gereja, tapi hari-hari kita nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kristen kita itu legalistik. Memang secara KTP kita punya Kristen, tapi kehidupanmu nggak mencerminkan kekristenanmu. Bahkan kelakuanmu bisa seperti setan malahan. Nah, kita harus belajar berubah. Dalam kondisi, di situasi, keadaan apapun kita nggak terpengaruh. Sekalipun pasanganmu marah-marah, teriak-teriak histeris, memperkatakan hal yang buruk, kamu bisa tenang dan senyum dan kamu bisa ngomong, ada apa sayang? Bukan malah teriak-teriak dan marah. Kita ini seringkali ribut dengan orang karena apa? Reaksi kita salah di hadapan Tuhan dan di hadapan orang. Kenapa kok reaksi kita salah? Kita nggak mau belajar koreksi dari semua kesalahan dan kegagalan, dan hubungan kita nggak benar di hadapan Tuhan. Kalau kita ini terus membangun keintiman dengan Tuhan, fokusmu bukan kepada perkataan orang, bukan dengan perbuatan orang dan tindakan orang. Fokusmu untuk nyenangin hati Tuhan. Dalam segala hal nyenengin hati Tuhan. Bahkan ketika ada orang memperlakukan buruk, kamu pingin balas. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Ingat, yang kamu harus perkatakan harus menyenangkan Tuhan. Kita nggak mau melakukan hal jahat lagi. Tapi kalau kita ini nggak memiliki kepekaan, nggak peduli dengan Tuhan, kamu dikontrol emosi dan amarahmu. Kalau suamimu marah, istrimu marah, orang lain marah, bosmu atau siapapun marah yang menyinggung perasaanmu, kamu pingin serang balik. Bahkan kata-katain balik. Kalau nggak kata-katain balik, kamu bisa sakit hati dan kepahitan. Karena ada dua reaksi. Ketika ada orang menyakitin kita, kita mau serang balik, kita mau waki balik, atau kita diam dengan penuh sakit hati dan kecewa. Kalau dua-duanya sikapmu seperti itu, engkau belum berubah, belum diubahkan. Karaktermu masih kedagingan dan duniawi, harus menaklukkan diri pada pusat kehendak Tuhan. Jangan gampang tersinggung dengan kata orang. Jangan gampang sakit hati dengan perkataan orang. Orang yang gampang sakit hati itu hatinya ringkih dan rapuh. Pasti tidak bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Jangan berharap kalau engkau gampang sakit hati dan tersinggung, ketika Tuhan Yesus mendadak manggil kamu jangan-jangan malah nggak ketemu Tuhan, kamu malah ketemu iblis. Nanti kamu nggak dibawa ke atas ke Firdaus, malah kamu dibawa ke Hades nanti. Karena apa? Orangnya belum dewasa, belum matang, masih gampang tersinggung, masih simpan kebencian. Karena 1 Yohanes 3:15 katakan, barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Tidak ada seorang pembunuh manusia yang berhak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu kenapa kok bisa membenci? Kan masalah hati. Ini loh hati ini loh. Gampang ringkih, gampang kena pengaruh, gampang emosi, susah dikendalikan, susah ditaruh pada pusat kehendak Tuhan. Itu by proses latihannya setiap hari berjalan sama Tuhan. Ngikutin Tuhan, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Jangan pernah bereaksi yang salah, Bapak Ibu. Kalau reaksimu salah, hasilnya salah. Berapa banyak orang ketika ada orang yang marah-marah, menuduh, memaki karena salah paham dan lain sebagainya, dan reaksi kita marah. Kemarahanmu tidak pernah menyelesaikan apa-apa dan gak pernah berguna apa-apa. Malah menimbulkan masalah yang baru, ribut, gegeran, dan berantem. Belajar diam. Taruh seluruhnya pada pusat kehendak Tuhan. Beri waktu sama Tuhan. Tanya Tuhan mau apa. Kalau orang persalahkan, fitnah dan tuduh, beri waktu sama Tuhan untuk membela hidupmu. Nggak perlu klarifikasi. Nggak perlu membela diri. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen yang udah tahu salah ditegur. Marah. Kenapa bisa marah? Karena amarah itu seperti palang gapura sebuah puri. Marah. Supaya nggak tambah gegeran, nggak tambah ribut. Makanya ekspresinya marah. Orang yang pernah disakitin, dilukain,
Akhirnya apa, orang model-model kayak gini tuh gampang emosian, Bapak Ibu. Kita harus belajar mengendalikan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau orang gampang tersinggung, gampang sakit hati, engkau adalah orang Kristen yang gampang sekali jatuh di dalam dosa. Kata kitab Amsal, orang gampang sakit hati adalah orang yang bodoh. Kita mesti tahu ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang Kristen yang bodoh, dikuasain oleh emosi dan amarah. Di Amsal 18 ayat yang ke-19, saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Ini saudara yang dihianati, ini orang yang pernah dilukai, orang yang pernah disakitin. Orang ini ngalami trauma. Dan kalau dihampiri, kalau dideketin, atau ditegur, atau dinasihatin, ini orangnya akhirnya apa? Gegeran berantem. Kenapa? Saudara yang dihianatin lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Kasih tembok. Temboknya apa kalau orang ditegur nggak terima? Marah. Karena ketahuan dosanya. Karena orang ini susah. Orang yang pernah dihianati, orang disakitin, terlalu sulit dihampirin. Karena luka yang di dalamnya. Nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin. Dan kita harus beres ini. Dari luka masa lalumu, yang kau pernah disakitin, pernah dilukain, pernah trauma, pernah diperlakukan buruk, pernah dilecehkan, pernah nggak dihormatin, pernah dibully, dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang kayak begini ini ada masalah di dalam dirinya. Yang jadi masalah, lebih masalah lagi, kalau Bapak Ibu engkau punya pasangan hidup yang hatinya susah dibentuk, susah diubah, karakternya buruk, kamu ketemu problem sepanjang hidupmu, engkau harus bayar harga. Makanya ini kalau ada anak-anakmu diajarin, nanti calon mantumu ditanyain, dicek, dilihat bagaimana hidupnya, latar belakangnya seperti apa. Jangan sampai diizinkan anakmu menikah dengan orang yang luka batin. Trouble pernikahannya nanti kayak neraka. Berapa banyak dari kita yang dulunya menikah karena ngikutin hawa nafsu, dan kita memiliki pasangan yang gak berubah, keras kepala, itu jadi duri dalam daging dalam pernikahannya. Ribut, gegeran, dan berantem. Karena orang yang pernah dihianati itu lebih sulit dihampiri. Kan dia takut terluka lagi, takut disakitin lagi. Makanya dia punya palang gapuranya adalah marah dan pertengkaran. Supaya jangan-jangan dia mau nyakitin lagi saya. Jangan-jangan ini orang deketin saya punya maksud busuk. Jangan-jangan orang ini punya tujuan jelek. Berapa banyak orang dari kita, kalau ada orang dekat dengan kita, kita langsung bikin palang. Jangan-jangan ini punya motivasi buruk. Jangan-jangan orang ini kelakuannya break. Jangan-jangan ini mau nyakitin. Kalau kita masih punya pemikiran seperti itu, hatimu tuh belum pulih sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita masih taruh curiga sama orang, dan kita nggak pernah percaya sama orang, bagaimana mungkin kita bisa mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan? Susah. Bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan? Bagaimana kita bisa mempercayai firman? Susah. Kalau kita nggak bisa percaya sama orang di sekitarmu karena engkau pernah dilukai, disakitin, diperlakukan buruk, dihina, dituduh, dan lain sebagainya, dan akhirnya engkau kepahitan dengan orang, taruh curiga sama orang, engkau akan susah percaya loh. Kalau engkau susah percaya sama orang, engkau susah percaya firman. Apalagi percaya Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, hal yang seperti ini harus beres dalam diri kita. Jangan sampai kita memiliki perlakuan-perlakuan yang masa lalu yang disimpan dalam memori, dan itu menghantui hidupmu, harus dibereskan di hadapan Tuhan. Kalau enggak, engkau jadi orang yang sensitif, gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Kalau sudah seperti itu, pastikan hidupmu itu jadi trouble di mana-mana. Berapa banyak orang yang selalu jadi trouble. Ketemu dengan orang ribut, dipertemukan dengan orang yang baru ribut, dalam kerjaan yang baru ribut, pindah gereja ribut, kemana-mana ribut, gegeran, dan berantem. Kenapa? Karena hatinya pernah dilukai dan belum disembuhkan. Makanya selalu bikin keributan sama semua orang. Kalau kita ini bertemu dengan si A, si B, si C, dan ribut terus, yang disalahkan jangan orang lain, koreksi hati kita, pasti ada yang salah loh. Kalau kita nggak pernah cocok dengan orang, berarti hatimu ada yang nggak benar, perlu diberesin di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kalau sampai hari ini gampang tersinggung, gampang marah, kamu nggak dewasa rohani. Saya nggak habis pikir ngelihat orang Kristen yang gampang tersinggungan, ditegur marah, sakit hati, terus pindah gereja, pindah. Kalau orang salah tak tegur, sakit hati, bagus, udah nggak perlu konseling sama saya.
Saya nggak terlalu pusing dengan kata orang. Kalau udah salah ditegur, sadar diri, bertobat. Tapi kebanyakan kan kita kan bela diri. Kalau kita ini salah, ditegur biasanya bela diri. Takut harga diri kita tuh jatuh dan rendah. Padahal kalau salah ya cukup bertobat dan berubah, everything is kelar kan. Tapi pada kenyataannya orang susah untuk meminta maaf dan mau belajar dari kesalahannya. Kita mau belajar dari kehidupan kita ini, semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus. Menjadi orang Kristen yang matang secara rohani. Karaktermu, sikapmu, perbuatanmu, tambah hari tambah mencerminkan kehidupannya Yesus Kristus. Bukan mencerminkan kehidupan orang dunia yang selalu bikin trouble dan masalah, bukan malah menjadi berkat. Bapak Ibu, Tuhan panggil kita dengan tujuan dan maksud. Yang pertama kali diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Apanya? Karaktermu loh. Kelakuanmu, sikap, tindakanmu, dan perbuatanmu harus menjadi serupa segambar dengan Kristus. Semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Matang, gak kayak anak-anak. Gak selalu mikirin diri sendiri. Tapi yang kita pikirkan sekarang hati Tuhan. Dan kau dipanggil untuk menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Amin. Amsal 12 ayat 16, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Nggak usah dipikirin kata buruk orang lain. Bahkan perkataan pendeta pun, kalau pendeta itu kerjaannya nakut-nakutin orang, bikin horor, nggak usah didengerin. Kita mau dengar berita baik, kabar baik. Injil isinya kabar baik. Kabar baik tentang sukacita damai sejahtera. Tetapi setan selalu bikin kabar buruk supaya kita cemas takut. Sehingga kita bingung, kacau, panik, dan stres. Tapi Tuhan membuat hatimu damai sejahtera. Kalau ada orang berkata buruk yang membuat hatimu nggak damai sejahtera, kamu doa sama Tuhan. Itu perkataan bukan dari Tuhan. Minta disingkirin dari hidupmu. Dan engkau boleh fokus kepada janji Tuhan. Relax dan enjoy. Kamu nggak perlu kepikiran dengan perkataan-perkataan jelek orang lain. Karena kita mau fokusnya pada perkataan Tuhan. Amin. Kita akan lihat di Amsal 27 ayat yang keempat. Panas hati kejam dan murka melanda. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau engkau gampang tersinggung, gampang kesel, engkau menjadi orang yang gampang panas hati loh. Orang yang gampang sakit hati adalah orang yang gampang panas hati. Dan panas hati itu kejam. Kalau udah keselnya meledak-ledak, akhirnya murkanya meledak-ledak. Manifestasinya dengan sikap, tindakan, perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa, engkau tambah hari tambah dewasa di dalam Kristus. Semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus. Bisa mengendalikan hatimu, menaruhnya pada pusat kehendak Tuhan. Kamu fokus kepada janji Tuhan, bukan fokus perkataan buruk orang lain. Tapi kebanyakan dari kita kadang mikirin perkataan buruk orang lain. Apalagi kalau orang itu sensi banget gitu ya. Orang gampang kepikiran. Wah, itu jadi trouble itu. Berapa banyak dari kita lo gampang mikirin perkataan orang lain, hidupmu nggak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Kamu akan jadi orang yang gampang tersinggung, stres, panik, histeris, kacau. Bahkan kamu nggak bisa berdoa. Alkitab ngomong, jadilah tenang baru kamu bisa berdoa. Tenang dulu. Orang bisa tenang adalah orang yang bisa mengendalikan hatinya. Orang yang bisa menguasai dirinya dengan tepat di hadapan Tuhan. Amin. Sekarang buka di Amsal 15 ayat yang 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kenapa orang bisa marah? Kenapa orang bisa ngamuk, teriak-teriak, bahkan nantang-nantang, bahkan melakukan hal yang buruk, hal yang jahat itu? Karena apa? Tersinggung, sakit hati, kecewa. Bapak Ibu mesti sadar, tidak semua orang itu bisa menyenangkan kita. Dan kita nggak bisa menyenangkan semua orang, kita mesti sadarin itu. Dan orang bisa ngomong apapun, bertindak apapun karena dia bebas melakukan. Bahkan orang bisa melakukan hal jahat sekalipun, itu urusan orang. Bisa ngomong kasar sekalipun, itu urusan orang. Kita nggak bisa rem mulutnya, kita nggak bisa jagain perbuatan, tindakan. Yang kita bisa jagain adalah hati kita. Hati ini harus benar dulu di hadapan Tuhan. Makanya saya bilang ya, kekristenanmu harus tambah dewasa, bukan anak-anak lagi. Semakin ngerti firman, berjalan dalam kebenaran, semakin hari semakin diubahkan. Waktu kamu ngadapin hal yang merobek hatimu, melukai batinmu, benar-benar engkau bisa menaruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, mengendalikannya pada pusat kehendak Tuhan. Jalan sama Tuhan, nikmatin Tuhan, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
bukan menjadi orang yang gampang meledak-ledak, gampang ribut, gegeran, dan berantem. Kalau engkau gampang ribut dan gegeran berantem, terbukti engkau belum dewasa secara rohani, engkau masih anak-anak. Boleh umurnya tua, boleh rambutnya sudah putih, boleh rajin ibadah, tapi dari semua tindakanmu, sikap, dan perbuatanmu kan mencerminkan kamu ini sebenarnya manusia rohani atau manusia daging. Kalau masih manusia daging, bertobat, berubah, belajar terus berubah, semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Amin. Sekarang buka di Amsal 19 ayat yang 19. Orang yang sangat cepat marah, ini ada orang yang gampang marah sedikit, tersinggung, gampang, sensitif banget. Ada orang yang modelnya kayak begini. Ada orang bisik-bisik aja dikirain ngomongin dia. Atau ditegur sedikit gak terima, sakit hati, kepahitan, jengkel, ngomong di belakang, nyerang balik, cari kelemahannya, diomong-omongin. Itu udah gak bener itu. Hatimu pasti tidak benar. Kalau engkau suka gerutu, ngomel, ngeluh, dan kesel, jengkel, nggak bisa kontrol emosi, hatimu itu tidak benar di hadapan Tuhan. Meski dibenerin dulu. Hubungan sama Tuhan juga pasti nggak benar. Rohanimu juga pasti belum dewasa di dalam Kristus. Belajar bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Kejar Tuhan, cari Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus supaya setiap langkah hidupmu Tuhan sendiri mulai atur, Tuhan sendiri mulai campur tangan di dalamnya, dan engkau semakin hari semakin didewasakan. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Ya jelas saja. Orang yang kena marah itu gampang kena denda. Apa dendanya? Banyak hal. Berapa banyak orang marah-marah di media sosial akhirnya dalam 2 hari 3 hari ditangkap, jeblosin ke penjara. Karena apa? Nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Merasa dirinya benar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kaya, merasa dirinya pinter, dan berhak ngomong apapun. Padahal itu menyakiti dan melukai orang. Akhirnya apa orang kayak begini nih? Dapat denda. Dendanya apa? Salah satunya kalau engkau melakukan hal buruk, marah-marah di media sosial, satu, engkau dipermalukan, menunjukkan kebodohanmu. Yang kedua, engkau bisa kena undang-undang ITE. Dan engkau juga bisa jatuh di dalam dosa. Kalau engkau jatuh dalam dosa, hubunganmu dengan Tuhan putus. Kecuali engkau bertobat dan balik lagi sama Tuhan. Orang yang cepat marah akan kena denda. Orang-orang kayak begini ini harus ngalami Tuhan baru hidupnya diubah. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Karena orang gampang marah, gampang tersinggung. Merasa dirinya hebat. Padahal sangat tidak hebat sekali. Kalau gampang marah, gampang tersinggung dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan orang lain, dengan siapapun juga, engkau gampang marah, nggak bisa mengendalikan diri. Hanya menunjukkan betapa kerdil dan bodohnya kelakuanmu, dan betapa tidak dewasamu di hidupmu di hadapan Tuhan. Menunjukkan bahwa engkau tidak bisa mengendalikan diri dan menguasai diri. Harusnya semakin kita kenal Tuhan, semakin kita ngalami Tuhan, semakin kita bertumbuh di hadapan Tuhan, semakin kita bertindak hati-hati. Reaksi kita, sikap kita, tindakan kita itu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, dimulai dari sakit hati. Kenapa sakit hati? Dikecewakan, dilukai. Kalau engkau kuasai dan akhirnya engkau memiliki karakter yang buruk sekali, karakter yang jelek sekali, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang buka di Amsal 20 ayat yang ketiga. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Berapa banyak keributan terjadi dalam hubungan suami istri karena gampang berbantah. Kenapa kok bisa berbantah? Karena merasa paling benar sendiri. Belajar ngalah, belajar merendahkan hati satu dengan yang lain. Kalau engkau silang pendapat dengan pasanganmu, jangan ngotot. Kalau pasanganmu ngotot, kamu ngotot, akhirnya ribut, gegeran. Kalau gegeran itu nggak diselesaikan, kamu malah sakit hati, kecewa, benci, jengkel, dendam, ujungnya bisa keluar surat perceraian. Itu sudah ngawur, karena ujungnya tidak bisa menaruh hatinya pada pusat kehendak Tuhan. Nggak bisa mengendalikan dirinya dengan tepat di hadapan Tuhan. Justru kita harus menjadi orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bisa menguasai diri, bisa menguasai mulut kita, bisa menguasai lidah kita, bisa menguasai diri kita, menguasai hati kita, ditaruh pada pusat kehendak Tuhan. Terhormatlah seseorang jika menjauhi perbantahan.
Wis jangan usah berantem, apalagi berdebat, ndak ada gunanya Bapak Ibu. Engko berdebat dengan pasangan ujungnya ribut dan gegeran. Karena merasa paling benar sendiri. Orang yang suka berdebat itu karena merasa dirinya paling benar. Makanya dia berani berdebat dengan orang lain. Mau berdebat firman, karena banyak orang berdebat firman kan, merasa tafsirannya paling benar, merasa dia paling berkenan. Loh, firman semakin kamu perdebatkan, semakin kamu eker-ekeran dan semakin menunjukkan betapa bodohnya dirimu. Firman bukan untuk diperdebatkan Bapak Ibu, firman untuk dilakukan. Kalau engkau berdebat dengan pasanganmu karena apapun, akhirnya berbantah-bantahan, saling merasa benar, dan ujungnya engkau bisa cari kelemahannya pasanganmu. Bahkan orang tuanya kamu bawa-bawa, neneknya, keluarganya, opanya, opungnya, poponya, semuanya dibawa-bawa, keturunannya. Tidak ada gunanya. Kalau kita sampai berbantah dengan pasangan kita dan kita bawa-bawa keluarganya, itu hanya melukai. Kalau kita sudah saling melukai, engkau saling menyakitin, engkau ujungnya nanti malah tidak pernah damai sejahtera, bisa meruncing dan akhirnya mengakibatkan kehancuran. Mulai sekarang jauhi perbantahan dalam hal apapun juga. Belajar diem. Kadang kita itu disuruh diem itu susah loh. Apalagi orang yang gampang ngomong, untuk diem itu perlu waktu untuk mengendalikan diri. Tapi kalau kita ini semakin kenal Tuhan, semakin ngerti kehendak Tuhan, kita bisa menguasai diri kita. Kita bisa menjadi orang yang tenang dalam kondisi apapun, tenang. Ingat nggak Yesus? Muridnya sudah panik, perahunya mau tenggelam, ada badai. Dia malah tidur loh. Kenapa kok bisa seperti itu? Dia bisa menguasai hatinya, dia nggak dipenguasai keadaan. Muridnya udah panik, begini, segala macam. Berapa banyak dari kita, kalau kita menghadapi hal buruk, kita panik, nggak bisa mengendalikan diri. Kenapa? Kamu nggak bisa mengendalikan diri. Karena kamu nggak mau melatih dirimu ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Kamu ngikutin emosimu. Kamu belum dewasa dan matang secara rohani. Kalau orang matang secara rohani, dewasa di dalam Kristus, ngalami pengenalan dengan Tuhan, karakternya akan sama seperti Tuhan. Tuhan ketika ada badai, dia bisa tidur rileks. Ada apa ini? Terus dia keluar, dia bilang, diam dan tenanglah. Badainya tenang, rileks dan enjoy. Tapi banyak dari orang Kristen kan nggak bisa. Karena dikuasain ego, hawa nafsu, amarah, harga dirinya. Orang harus ngakuin dia bahwa dia paling hebat, paling pintar, paling intelek, paling jago, paling kaya, dan lain sebagainya. Padahal, kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita panik hanya menunjukkan betapa bodohnya kita di hadapan Tuhan, betapa tidak dewasanya kita di hadapan Tuhan. Semakin kau bisa tenang menguasai dirimu, kamu bisa ngerti kehendak Tuhan. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Orang yang gampang membiarkan emosinya meledak, kata Alkitab, adalah orang bodoh. Orang bodoh menunjukkan betapa dia dikuasai ego dan tidak dewasa secara rohani. Kalau engkau suka gampang meledak amarahmu, emosimu nggak terkontrol, nggak bisa dikendalikan, panik, histeris. Bukti kamu bisa tua di gereja, ikut ratusan kali ibadah, dengerin pendeta, ditumpangi tangan pendeta berkali-kali, tapi karaktermu tidak berubah karena engkau nggak punya komitmen untuk berubah jalan sama Tuhan. Semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Harusnya bisa mengendalikan dirinya dengan baik, bisa menguasai dirinya dan menaklukkan hati gini pada pusat kehendak Tuhan. Saya sering kali ngonselingin banyak orang ketika mereka sedang ribut dengan pasangan. Saya bilang, kuasai hatimu, kendalikan hatimu, taruh hatimu pada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, engkau dikuasai ego, amarah. Saya sering kali ngomong seperti itu. Hati ini loh perlu ditaruh di hadapan Tuhan setiap hari. Kita harus kuasai. Jiwamu juga harus ditaklukkan. Semakin kamu dewasakan manusia rohmu, jiwamu akan takluk dan tanduk. Emosimu, ego, amarah, harga diri, kesombongan, keakuan, perasaan itu semakin takluk kalau manusia rohmu kuat. Manusia roh kita kuat ini kalau kita kasih makan firman setiap hari. Kita dewasakan. Semakin ngerti firman, semakin kau ngerti kebenaran, mata hatimu dibukakan untuk ngerti kebenaran, dan hidupmu berjalan dalam kebenaran, hidupmu dimerdekakan. Karena Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32, kalau kita ngerti kebenaran, kebenaran itu yang akan membuat kita merdeka dari semua hal yang bodoh, yang menguasai dan membutakan hati kita.
Amin. Jangan, Amsal 22 ayat 24, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Kalau engkau punya bergaul dengan pemarah, lama-lama kamu jadi tukang marah. Kamu berteman dengan orang yang gampang panikan, stres, kamu ikut-ikutan. Justru kita kalau dewasa di dalam Kristus, ketika ada orang panik, kamu bisa ngomong, tenang, kamu tuh gak bisa nguasain diri. Relax dulu, sini, dengerin saya ngomong. Harusnya jadi berkat. Jangan ikut-ikutan. Kalau kita bergaul dengan orang tukang hujat, lama-lama kita akan menghujat loh. Kamu bergaul dengan orang penjinah, lama-lama ikut penjinah. Kamu bergaul dengan orang gosip, lama-lama nimbrung jadi tukang gosip. Bergaul dengan mulutnya bocor, kamu juga ikut-ikutan. Ini pergaulan, kita harus tahu persis nih. Kalau rohanimu belum matang dewasa, belum kuat menghadapi lingkungan yang buruk, jangan bergaul. Kecuali kamu sudah kuat, kokoh, kamu malah jadi berkat di sana. Tapi kalau hidupmu sendiri, kamu nggak bisa kendalikan. Emosimu sendiri, kamu nggak bisa taklukkan. Kamu hidupnya masih persis sama seperti orang nggak kenal Tuhan. Kamu malah ke bawah dalam lingkungan yang buruk. Kecuali hidupmu sudah diubahkan, dipanggil menjadi berkat, baru bisa. Makanya lihat nih, aslimu adalah reaksimu. Karaktermu yang asli adalah lihat dari reaksimu setiap hari ketika engkau menghadapi masalah, tekanan, impian, dan persoalan, dan perlakuan buruk orang lain. Bapak Ibu, belajar terus setiap hari. Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita lihat di ayat yang terakhir, Amsal 24 ayat yang 19. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang fasik. Perhatikan ya, saya ulang lagi ya. Jangan menjadi marah karena orang berbuat jahat. Berapa banyak dari kita coba menjadi Tuhan buat orang lain. Ketika orang berbuat jahat, kita coba jadi Tuhan. Bahkan kita menjadi hakim. Kita hakimi, kita tuduh, kita perlakukan buruk. Oh, kita hina dan lain sebagainya. Kita omonginlah dosanya orang lain. Harusnya kita bisa menaklukkan diri kita dengan tepat. Sekalipun orang itu berbuat jahat. Kalau berbuat jahatnya sama orang lain kan kita tenang-tenang aja. Tapi bagaimana kalau orang itu berbuat jahat dengan dirimu? Kamu bisa mengendalikan hatimu enggak? Kamu bisa tenang, relax, enjoy, atau kamu marah balik? Kalau tiba-tiba ada orang maki-maki kamu, tuduh kamu, ngomong di belakangmu, kamu bisa tenang, relax, dan enjoy, atau kamu malah serang balik? Nah, itu semua bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita selalu berhubungan dengan orang yang macam-macam. Dan kita nggak pernah bisa ngontrol sikap dan perbuatan orang. Yang kita bisa lakukan adalah mengontrol dan mengendalikan hati kita, sikap kita, menaruhnya pada pusat kehendak Tuhan. Saya berdoa engkau menjadi orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik ketika ada orang berbuat jahat terhadapmu. Amin. Ketika orang memperlakukan buruk terhadapmu, engkau bisa relax dan enjoy dan bersikap benar. Rest in the presence of the Lord. Bisa tenang ngadepinya, bisa enjoy, bisa santai. Karena kamu tahu kalau posisimu benar, Tuhan ada di pihakmu, Tuhan adalah panglima perangmu, Dia yang akan menjadi pembela hidupmu. Tidak perlu panik, nggak perlu bingung, nggak perlu kacau. Justru kita bisa mengendalikan diri dengan baik. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Sepanjang umur kita yang masih ada ini ke depannya, kita tidak tahu akan dipertemukan dengan orang model seperti apa. Bisa saja kita ketemu orang yang baik. Kalau ketemu orang baik itu membangun manusia rohani kita. Kita enak dan enjoy. Tapi bagaimana kalau kita dipertemukan dengan orang buruk? Dan kita nggak bisa menghindari itu. Itu kadang diizinkan Tuhan terjadi untuk melatih kita. Sebenarnya kita itu bisa menguasai diri apa tidak. Kita menjadi orang yang gampang tersinggungan apa tidak. Kita menjadi orang yang gampang sakit hati atau tidak. Dan tidak ada solusi lain. Obat dari sakit hati adalah kecuali mengampuni. Beresin hatimu dari semua luka dari masa lalu. Baru kamu menjadi orang yang kuat dan kokoh di hadapan Tuhan. Ketika engkau diperhadapkan orang buruk, kamu bisa rileks, nggak perlu pusing. Bahkan kamu diam dan tenang, nggak terlalu mikirin. Karena fokus semua adalah Tuhan. Bukan perkataan orang. Bukan cacian orang. Bukan perlakuan orang. Kamu fokusnya kepada janji Tuhan atas hidupmu. Semakin jalan sama Tuhan, semakin jalan sama Tuhan, hidupmu akan mengalami kemenangan. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini masih simpan kesel, jengkel, sakit hati dengan orang, belajar ampuni, ingat mukanya, lepaskan pengampunan. Kamu kesel dengan pasanganmu, samperin dia, bilang thank you. Kok kesel dengan suamimu, kesel dengan istrimu, deketin dia, bilang thank you. Engkau adalah orang hebat yang dikirim Tuhan untuk membentuk hatiku. Lepaskan pengampunan, tidak ada solusi lain. Kalau kamu nggak beresin hatimu,
kamu nggak ngambil sikap yang benar di hadapan Tuhan, kau akan dikuasai oleh sakit hati, kebencian, dendam, dan jengkel. Hari ini, belajar menguasai diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Jangan pernah simpen sakit hati. Semakin kamu simpen, hidupmu akan nyakitin orang lain nanti, melukain orang lain, karena kamu udah terluka. Datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, beresin di hadapan Tuhan. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Belajar dengan firman dan belajar melepaskan pengampunan. Hidupmu tambah hari tambah merdeka, tambah dewasa, tambah dipakai Tuhan, tambah semakin diurapin Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami meteraikan dengan darah anak domba Allah, nempel dalam batin kami, sampai firman ini jadi kehidupan. Berkati ibadah online ini, semua orang yang mendengarnya diberkati. Hamba-Mu percaya, urapan itu tidak dibatasi tempat, ruang, dan waktu. Hamba-Mu berdoa orang yang mendengar firman ini diberkati, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, didewasakan Tuhan. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa, kalau ada yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan pemulihan. Proteksi, jagain, lindungi. Dan kembalikan kami menjadi orang yang semakin hari semakin disempurnakan, sama seperti yang Kau inginin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.